Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Agung Purnomo dengan NPM 2022-4350-0404. Di sini saya ingin mensimulasi video aplikasi tugas akhir saya dengan judul aplikasi gamifikasi menggunakan algoritma Fisher-Yates berbasis Flutter di SDN Mustika Jaya 7 Kota Bekasi. Lanjut saja. Untuk tech stack yang saya pakai yaitu ada framework Flutter untuk memudahkan dan bisa multi-platform seperti bisa web dan juga Android, iOS, mobile, dan desktop. Selanjutnya bahasa pemrogramannya saya pakai itu ada Dart untuk backend as a service ya dan database serta autentikasi saya memakai Firebase. Selanjutnya untuk kode editornya saya memakai VS Code. Lanjut untuk role di sini saya memakai dua role yaitu siswa dan juga guru. Untuk siswa ketika login dia akan masuk ke home screen ke fitur utama dari aplikasi ini game quiz dengan algoritma Fisher-Yates shuffle. Selanjutnya untuk guru atau admin ini langsung masuk ke admin dashboard untuk melihat statistik, mendownload PDF hasil kuis dan juga kelola data. Selanjutnya ini untuk gambaran dari fitur siswa. Pertama, ketika siswa memasuk ke home screen, dia bisa membuka ke layar rencana atau layar kalender. Selanjutnya bisa membuka pilih mata pelajaran kuis, kuis cerita, layar peringkat, dan profile dari tombol navbar. Gambaran singkat algoritma Fisher-Yates di fitur utama kami. Pertama, pilih mata pelajaran kuis di home screen atau di navbar. Setelah memilih mata pelajaran, pilih modenya, yaitu ada mode bermain atau evaluasi. Untuk perbedaannya, yang pertama itu ada mode bermain. Di sini ada hati dan batas waktu ketika mengerjakan kuis tersebut. Selanjutnya, soal diambil secara acak dari bank soal dengan menggunakan algoritma Fisher-Yates. Siswa menjawab jika benar dapat poin. Namun, ketika siswa salah, maka hatinya berkurang. Ketika hatinya habis, maka langsung game over. Untuk ketika dia nggak hatinya masih ada dan selesai kuis, maka dia langsung ke hasil kuis dan bisa unduh laporan PDF-nya. Untuk metode evaluasi ini tanpa hati dan waktu. Untuk pengambilan soalnya ada hampir sama seperti di mode bermain, bisa menjawab dan tidak dapat poin sama sekali. Langsung soal selesai, melihat hasil kuis dan unduh laporan PDF. Selanjutnya ini untuk kuis cerita. Bedanya dari kuis cerita ini cuma opsi jawabannya saja karena dari soal ceritanya itu mengikuti dari perjalanan dari cerita tersebut dan percakapan dari mahasiswa tersebut. Pertama, buka kuis, pilih mata pelajaran, baca cerita, kerjakan soal, dan selesai. Gambaran dari fitur admin guru. Pertama, ketika admin atau guru login, dia akan memasuki halaman dashboard dan bisa melihat periode soal, periode event, dan periode user. Di dashboard admin ini memiliki 3 step. Pertama ada melihat statistik siswa, total user, level top 5, dan bisa ada tombol untuk mematikan suara dan pengaturan.
Ini ada unduh laporan PDF untuk hasil kuis siswa dan hasil rekap siswa, dan statistik per mapel secara grafik aktivitas kuis. Untuk cara UD soal, cara UD event, dan cara UD user ini tersimpan ke Firestore, Firebase secara real time tanpa proses update manual. Contohnya ketika siswa melihat halaman kalender ketika diupdate oleh admin atau guru yang menambahkan atau mengupdate di Cerude Event, dan juga mengupdate nama-nama pemain atau siswa di bisa dilihat di halaman leaderboard siswa. Selanjutnya, ini gambaran dari aplikasinya. Yang pertama ada fitur login register. Di sini juga ada bisa login secara menggunakan akun Gmail. Selanjutnya ada halaman dashboard atau beranda siswa. Ini di tombol ini ada kalau ketika dipencet ini halaman kalender yang bisa melihat Cerude event dan juga tanggal tanggal note-note yang serta strik harian. Selanjutnya ada halaman rencana. Ini untuk level user. Dan ini ada level dan statistik poin-poin user. Ini ada navbarnya. Ini navbar mata pelajaran. Terus ini ada story quiz, leaderboard, dan profile. Ini tantangan harian. Ketika user atau siswa menyelesaikan 3 quiz, maka mendapatkan bonus 50 XP bonus. Selanjutnya ini ada fitur siswa, pilih mata pelajaran dengan 10 mata pelajaran dengan level dengan 6 level dan tingkat kesulitan easy, medium, hard. Ini bisa memilih mode bermain atau mode evaluasi. Ini contohnya dari soal kuis ini. Dan hasil kuis serta laporan hasil kuis siswa. Ini fitur dari kuis cerita. Pilih mata pelajaran dan juga langsung ke lanjutkan cerita. Terus next, ini untuk leaderboard 8 tingkat. Untuk profil siswa, lanjut. Ini layar rencana, kalender belajar siswa, lanjut. Ini untuk login, lanjut ke dashboard admin. Ada ekspor, ringkasan, dan juga grafik. Lanjut, ini untuk CRUD-nya ada CRUD user, CRUD event, dan CRUD soal. Ini untuk laporan admin, guru atau guru, laporan hasil kuis siswa, dan laporan rekap hasil kuis siswa. Nah, langsung saja kita simulasikan aplikasi ini. Nah, sekarang kita akan mensimulasi aplikasi gamifikasi ini. Sama ini ada login dan daftar sekarang, ini ada registrasi. Kita registrasi terlebih dahulu. Contoh PUR kelas 5. Terus ini bisa email orang tua atau email user. pur@gmail.com pur 123. Halo. Dan ini juga kita bisa login pakai akun Gmail. Tinggal masukkan tombolnya dan pilih akun email. Nah, ini sudah masuk ya. Sini ada
untuk melihat halo Agung, halo Jamal, terus ini logo apa namanya avatar icon, terus ini levelnya, terus ini XP-nya dan tantangan harian. Dan langsung saja kita ke fitur utamanya terlebih dahulu. Ini ada mode bermain, mode evaluasi. Untuk mode bermain ini masih kekunci, jadi dia harus menangin terlebih dahulu, harus benar sampai dapat nilai 80 baru bisa kebuka. Nah, jika dia nggak belum lolos juga ya udah masih kekunci. Namun kalau untuk mode evaluasi ini udah kebuka ya. Jadi mode evaluasi ini fokusnya untuk pembelajaran siswa dan juga untuk penilaian dari guru. Langsung saja kita coba tes terlebih dahulu matematika level 1 untuk mode bermain. Nah, ini jadi setiap soal ini diambil dari Verbase, dari Cloudflare Store yang sudah Wrong diacak one. tuh. Jadi kalau salah hatinya langsung berkurang. Dan ini soal dan opsi jawabannya bakal berbeda-beda nanti ketika di setiap siswa. Setiap siswa tidak mendapatkan soal yang sama dan opsi jawabannya bakal berbeda-beda juga untuk tempat-tempat ya. Nih, untuk soal pertama ini kan saja soal yang kita boleh lagi itu soalnya bakal berubah dan seterusnya. Sudah kelihatan ini udah memakai algoritma search. Lanjut, coba kita selesaikan terlebih dahulu. Dan ini ada penjelasannya. Dan ini kalau misalnya level muda mendapatkan 10 poin dan waktunya 30 detik. Terus untuk level medium itu ada namanya mendapatkan 20 poin dan waktunya 60 detik. Untuk level sulit itu ada mendapatkan 35 poin dan waktunya 2 menit. Wrong one. Ini jika kalau misalnya nggak jawab maka langsung soal langsung terjawab namun tetap salah. Langsung saja kita kerjakan soal-soalnya. Benar. 15. Nah, jika sampai benar 3 kali secara beruntun, maka mendapatkan 1 poin. Dan ini batasannya cuma 3 kali. Nah, ini kalau misalnya beruntun 5 kali, benar 5 kali, maka mendapatkan kesempatan menyelesaikan satu kuis yang salah tadi. Walaupun kelemahannya ini mungkin, walaupun dia udah semisal ya, siswa belum salah sama sekali dan sudah benar 5 kali secara beruntun, ini tidak akan ada juga ya. Jadi harus salah dulu. Ini kelemahannya di sini. Wrong one. Tuh, dapat hati 100. Mengerjakan soal yang salah tadi. 2 kali 9 minus 7. Lanjut, 10 tambah 98, 108. 2 tambah 8, 10. 10 kali 6, 4. 5.
19, 50, 25, 12, 16, 96, 4, 2, 18 bagi 3, 7. Round Sorry, one. 6, 7, 8, 8, 15. Nah, ini Najib. Saya bisa download unduh hasil kuis. Hasilnya ada di itu. Apa kita bisa lihat aja ya? Mana ya? Ini contohnya hasil kuis ya. Lanjut kan kita, oh iya, ternyata di sini juga sebenarnya kita ada lagunya ya. Ya tinggal ada tombol lagu atau suara dimatiin. Coba kita lanjut aja ke mode evaluasi itu. Yang bersama aja ya. Dan lagu berbeda. Ini untuk mode evaluasi hampir sama aja ya. Jadi nggak langsung saya singkat aja. Lanjut ke cuma bedanya mode evaluasi itu yaitu tidak ada mode hati yang sudah saya jelaskan tadi di awal, tidak ada mode hati, tidak ada waktu, dan kalau misalnya salah atau itu tidak mendapatkan poin sama sekali, Round one. dan salah juga tidak berkurang hatinya. Hampir sama juga untuk pengambilan soalnya juga dari Firebase yang sudah dikelola oleh user di admin fitur admin. Ini untuk cerita kuis cerita. Lanjut. Gimana? Lanjut. Seperti ini, lanjutkan sampai selesai. Saya matikan lagunya karena takutnya suara saya tidak kedengaran. Seperti ini jalan ceritanya. Dan ini secara offline ya, karena lebih memudahkan siswa ketika mengerjakannya tanpa ada online. Walaupun secara itu loginnya juga pasti online. Namun suatu ketika ingin mematikan data ini bisa dipakai. Lanjut, ini untuk layar peringkat. Ini untuk peringkat siswa-siswa. Untuk ini yang di podium ini yang 3 peringkat. Dan saya mengasih batasan hanya 30 siswa saja untuk meminimalisir budget dari database.
Ini poin, rencana, level, ini kayak namanya lahirnya berapa dan lain-lain. Tingkatannya. Ini untuk profil, untuk melihat progres mata pelajaran, melihat untuk mematikan atau ada tombol toggle musik latar belakang, level suara, riwayat quiz, progress. Jadi ada 10 mata pelajaran, tamu matematika, bahasa Indonesia, KKA, yaitu coding, kecerdasan artifisial, ilmu pengetahuan alam sosial, dan sosial ini bahasa Inggris, seni budaya, pendidikan agama, pendidikan jasmani, pendidikan Pancasila, bahasa Sunda. Ini untuk maskotnya ada Zuna, Neso, Nania, dan cerita-ceritanya. Visi misi, motivasi. Lanjut saja kita ke fitur admin. Untuk masukin fitur admin ini, kita tekan tombol yang lama untuk login ini. Lanjut, kita jalankan, kita masukkan emailnya. Nah, ini untuk ringkasannya. Soal-soalnya, melihat soal-soal, pengaturan suara, efek suara, terus ini ada ekspor PDF ini untuk rekap siswa ya. Jadi ini bisa ada filternya secara dinamis. Ada ekspor PDF dan Excel. Coba kita ekspor PDF. Lihat hasilnya. Contohnya seperti ini. Untuk hasil rekap siswa. Lanjut. Ini untuk hasil quiz secara real time. Untuk quiznya, game quiz, dan juga ini untuk evaluasinya. Hampir sama saja, cuma beda di modenya saja. Ini untuk hari ini ya, jadi dia melihat hari ini. Ini juga kita bisa melihat secara waktunya. Misalnya kita ngambil tanggal 24 sampai tanggal 2 Juni. Spot hasil kuis. Nah, ini hasil kuis siswanya. Untuk laporan hasil kuis siswanya. Ini untuk melihat hasil permapel tadi nih. Saya mengerjakan matematika maka hari ini. Namun ini kalau pakai ini mungkin bakal boros secara pembacaan. Jadi saya tidak menyarankan untuk memakai ini. Ini untuk global event tambah bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Nah, ini contohnya kalau kita mau ngambil contohnya ini ya. Kita taruh sini. Event. Langsung masuk ke ada notifikasinya. Ini juga bisa diedit. Contohnya nih. Bisa diedit. Pas
Nah, untuk user ini ada NIS, mata pelajaran yang sudah dikerjakan, batch-batchnya, poinnya, kelasnya. Contoh kita tambahkan user. Namun ini lebih agak rumit karena nanti suruh masukkan email dan password admin. Jadi kita langsung ke edit user aja. Milih kelasnya, simpan. Kalau misal tambah for nis plus 5 email. Ini kita masukin akun login siswanya nanti. For at gmail.com for 123. Ini kita masuki email admin. Nah, for bisa dilihat. Ini juga ada filter ya, bisa di search juga. Bisa mencari dari nama atau nis, bisa melihat dari kelas, atau bisa langsung dihitung dari A Z. Refresh. Selanjutnya ini ke cara udah soal. Contoh seperti ini. Bisa difilter, mau lihat pendidik Pancasila, bahasa Indonesia, dan lain-lain. Ini juga bisa melihat dari level, tingkatan level ya. Bisa filter. Ini contohnya untuk misalnya diedit dan bisa diduplikat dan dihapus. Contoh kalau diedit nih kayak gini. Kita tambah soal dulu bro. Matematika 10 tambah 10 dengan 10, 20, 30, 20. Ini kita pilih opsi jawaban yang benar ya. Ini penjelasannya. 10 tambah 10 sama dengan 20. Jadi kita bisa beli mau tingkat kesulitannya mudah, sedang, atau sulit. Tambah. Kita cek matematika level 1. Nah, ini bisa diedit level kelasnya. Bahasanya ini masih banyak banget kelemahannya ketika user admin atau guru trader bakal hasilnya juga bakal tidak sesuai ekspektasi. Kayak tiba-tiba opsi jawabannya nggak sesuai karena lupa naruh ini segala macam atau soal berbeda. Jadi banyak human error di sini. Ini juga ada import Excel ya. Jadi import Excel ini sesuai dari namanya di subjeknya. Jadi ada, saya belum naruh juga sih.
Jadi ini saja untuk di bagian mobilenya. Nah, ini untuk tampilan bagian websitenya. Saya hanya melihat spill singkat saja tanpa ada penjelasan karena penjelasannya sudah di yang tadi yang sudah saya jelaskan di bagian mobile. Ini tinggal masuk Google. Cuma beda dari tampilannya saja untuk bagian website. Untuk fitur-fiturnya sama juga, semuanya sama. Nah, kita coba yang import Excel ya. Contohnya seperti ini. Tuh. Jadi ada konfirmasi soalnya. Udah 5 soal diimport. Ini lebih memudahkan untuk guru, lebih mudah aja. Jadi nggak harus edit-edit lagi atau menambahkan satu-satu jadi bikin ribet. Jadi saya lebih memudahkan walaupun masih secara manual. Nah, ini aja gambaran dari websitenya. Nah, terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton. Kurang lebih mohon maaf. Nah, ini untuk kalau kalian ingin mengecek website dari aplikasi ini, bisa saja scan atau kunjungi website ini, link ini ya. Kurang lebih mohon maaf. Bila Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.